أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah mengatakan, kami sekarang akan menceritakan kepada kamu, hai Muhammad, sebaik-baik cerita. Kisah itu qasas, kayak qasas syarib, memotong kuku. Jadi kisah itu penggalan cerita-cerita yang ada di dalam kehidupan. Allah menyampaikan kepada Rasulnya, dan Rasul tentu menyampaikan kepada umatnya ahsanal qasasi, kisah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, itu berupa Al-Quran yang kami wahyukan kepada kamu. Kehidupan kita tidak pernah bebas dari kisah. Dan tentu ketika orang membuat atau menceritakan satu peristiwa, satu kisah, ada tujuannya. Baik kisah itu yang benar maupun yang bohong. Misalnya, kita berkisah kepada anak kita, balita kita, tentu berbeda tujuannya dengan kisah yang ditampilkan di hadapan orang tua. Biasanya kalau anak kecil itu diberi kisah itu supaya tidur, dongeng dulu, cerita dulu. Tentu cerita versi anak kecil ini tidak menarik bagi orang tua. Biasanya dimulai dengan ada seekor gajah gitu. Nah, Allah mengatakan kisah-kisah terbaik itu adanya di dalam Al-Quran. Jadi penceramah dia, kiai dia, sejarawan dia, politisi dia, jika akan mengungkapkan contoh dari kisah-kisah yang ada, cukup kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran untuk pelajaran. Tapi hati kita kadang-kadang lebih senang dengan kisah-kisah yang ada di sinetron atau cerita-cerita karangan kiai yang kadang-kadang nyerempet-nyerempet masalah akidah. Sangat berbahaya. Kita jangan main-main. Misalnya cerita Abu Nawas, itu kan senang orang tuh. Abu Nawas pesan, nanti kalau aku mati tolong kuburkan aku dengan baju yang lusuh ini, dengan baju yang sudah udah lecek, sudah rusak, udah belel. Nah, konon ketika Abu Nawas dikubur, ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Apa kata si Abu Nawas? Lukain kafanku udah lama begini kok baru ditanya sekarang. Ini kelihatannya sederhana, tapi kalau dilihat dari sisi kacamata akidah berbahaya, sangat berbahaya. Tapi yang seperti itu kadang-kadang seneng gitu, karena bisa bikin kita ketawa, dan kita cenderung kalau mendengar cerita itu cerita yang bisa bikin ketawa daripada cerita yang bikin kita sadar.
cerita saya baca itu ada di kitab-kitab itu. Tapi ketika kita simpulkan, apa sih kurangnya cerita Quran ini? Satu cerita Adam dan Hawa misalnya itu bisa diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari menjadi 1000 peristiwa. Maka mungkin teman-teman bisa melihat kalau saya di TV nggak pernah kan cerita yang enggak. Saya ceritanya cerita Quran saja. Kasus apapun itu ada cantelannya di kisah Quran. Karena apa? Ahsanul qasas. Nah, kali ini yang akan kita angkat adalah pemuda apa J sih? Yusuf, bukan Yosua ya? Pemuda pemuda Nah, ini kan Yusuf ini salah seorang di antara 12 anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Makanya nanti dijelaskan ayatnya inni ra'aitu. Nah ini dimulai dari sini ya. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Qala ya bunayya la takhsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani adu. Saya sebenarnya ingin bahas masalah mimpi ini tapi terlalu panjang. Karena sebenarnya setiap orang bisa jadi jalan hidup yang dia tempuh itu, yang dilewati itu sudah pernah diinformasikan Allah di awal kehidupannya. Ketika masuk masa remaja atau anak-anak, biasanya Allah ngasih mimpi. Makanya kan ukuran dewasa seseorang itu al-ihtilam, ya kan? Mimpi keluar mani. Nah di tahun-tahun itulah biasanya Allah ngasih petunjuk kepada kita. Saya nggak akan cerita kehidupan saya hari ini persis dengan mimpi saya. Ada di buku saya. Saya tulis tahun 81. Dan hampir semua yang terjadi hari ini garis besarnya itu sudah ada di situ. Nah, bisa jadi kita semua juga mengalami diberitahu sama Allah kan. Tapi mungkin nggak ngeh gitu. Karena masalah mimpi tidak pernah dibahas. Padahal mimpi itu penting. Mimpi itu cara komunikasi Allah dengan hambanya. Karena wahyu sudah tidak ada lagi. Yusuf cerita mimpinya pada ayahnya. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud padaku. Yang dimaksud dengan 11 bintang siapa? Saudaranya. Jadi 12 dengan dia, 12 dengan Yusuf. Yang 11 saudaranya. Matahari itu adalah ayah, bulan adalah ibu. Ya karena ibu kan yang suka datang bulan kan. Nah seperti itu. Nanti kita akan bahas insya Allah pada waktu yang lain tentang urusan masalah mimpi ini. Kita akan potong saja karena tidak terlalu panjang waktu kita. Nah karena Yusuf ini kelihatannya itu lebih disayang sama ayahnya, namanya juga anak lebih ganteng toh. Anak paling ganteng, anaknya soleh, manut, orang tua seneng. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang jahil melulu gitu loh. Jadi anak Israel itu macam-macam. Yakub itu Israel, ini anak-anak Israel ini. Anak Israel yang paling ganteng, paling soleh itu Yusuf. Makanya ayahnya sayang. Nah, karena ayahnya sayang, dianggap pilih kasih oleh saudara-saudaranya, lalu saudara-saudaranya melakukan kemufakatan jahat. Apa target mereka? Lihat. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Silakan terjemahannya dibaca. Itu surat 8 dan 9. Jadi karena Yusuf itu disayang ayahnya, bayangkan saudara sampai tega-teganya punya pikiran bunuh Yusuf. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita biasa. Jangan dianggap bahwa kalau orang satu rumah tinggal bareng atau saudara itu kemudian sama-sama saling mengasihi di hatinya. Nah, ketika iri muncul, maka yang akan ditampilkan oleh mereka adalah bagaimana menghabisi orang yang dianggap diistimewakan itu. Karena apa? Dengan cara itu baru mereka akan dapat posisi yang baik di hadapan orang tuanya. Tapi untungnya waktu itu Yusuf gak dibunuh.
Ya, kalau dibunuh ya mungkin agak sulit juga untuk perkaranya, karena kan yang di TKP kan cuma mereka sendiri. Dan TKP mereka sendiri, tidak dibunuh lah. Nah, singkat cerita, Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan pada akhirnya Yusuf ini dijual ke istana, dijual ke orang besar lah kira-kira begitu. Dan di sana tumbuh dengan sehat, tambah ganteng. Konon ada si maklum suaminya kan lebih tua gitu. Namanya, walaupun suaminya itu misalnya itu seorang jenderal, tapi kan lebih tua. Yusuf waktu itu kan jadi bawahannya Mr. J ini loh, J Yusuf ya. Seneng itu, jatuh cinta. Kemudian cintanya itu di-on-kan gitu loh kira-kira ya, diaktifkan. Nah, akhirnya Yusuf diajak ke Sentong, satu kamar, lalu jebret dikunci pintunya. Hampir terjadi. Si J ini termasuk pemuda yang kuat, karena ketika hampir terjadi sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah, dia sadar, lari, lalu di belakang bajunya sobek. Ada yang lihat waktu itu? Ada yang lihat? Lihat, anehnya ini si perempuan yang yang menginginkan J ini, malah dia yang melapor. Coba itu, melapor seolah-olah dia menjadi korban, padahal pelaku dia, dalang bahkan. Lapor ke suaminya, Mas, aku sama Mr. J ini. Sekarang kan harus begitu kan, nggak boleh A, nggak boleh R, nggak boleh Rizky, harus R. Kalau nggak boleh Mahali, mesti Mr. M, karena berada M gitu kira-kira. Si J ini melakukan tindakan kurang terpuji ke saya, dia perkosa saya. Musuh sih, yuk. Ada. Hanya dilakukan penyidikan, tapi kan di bawah pengawasan, sudah dikendalikan semua, pengadilan itu sudah dikendalikan semua sama suaminya ini kan, bagaimanapun. Nah, kesimpulannya bahwa diketahui ayat 28-29, falamma ra'a qamisahu qudda min dubrin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'adzim. Silakan baca ayat 28. Nah, terus apa kata sang suami ini? Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Yusuf, stop, tutup masalah ini. Kamu jangan sampai bocornya ke orang. Dan kamu, istriku, aku tahu benar kamu ternyata skandal sama ini, dan kamu yang salah. Kamu istighfar, minta taubat sama Allah. Innaki kunti minal khati'in, kamu termasuk orang yang salah. Jadi karena skandal asmaranya ini dengan tuan rumah yang menjadi atasannya gitu, itu tutup saja deh katanya. Enak bener kan? Kamu jangan buka mulut ya, tutup mulut dah, jangan bicara. Kasusnya jelas, ada orang yang tahu tapi orang tidak boleh bicara. Dan si korban ini suruh diam-diam. Dan akhirnya apa? Yusuflah yang dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tidak ditembak loh ya, nggak dibunuh, masuk penjara aja. Perhatikan ini. Tapi apapun yang terjadi, apakah Yusuf disembelih, dibunuh, atau di penjara, pasti akan terungkap. Sebab orang-orang yang selama ini tutup mulut, satu saat akan bicara, dia juga akan sadar kok. Nurani akan bicara. Jangan dianggap bahwa uang 1-2 miliar itu bisa menutup mulut, nggak bisa. 1-2 detik dia akan ditutup.
Tapi satu saat dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia sadar dia juga akan kembali kepada Tuhan. Dan akan turun di masyarakat, akan keceplosan satu saat dia akan ngomong. Ya, baru sudah lama. Sok baca sekarang. Ayat 51. Qala ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsih. Qulna hasya lillah ma 'alimna 'alaihi min su'. Qalat imra'atul aziz al-an hashasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Silakan dibaca ayat 51. Sudah dijatuhi sanksi secara zalim, tetap pada akhirnya nurani akan bicara. Ini adalah permainan asmara seorang wanita yang jatuh cinta kepada pembantunya atau ajudannya. Maka waspadalah. Ini nasihat buat kita semua. Hati-hati dengan orang lain yang berada di rumahmu. Jangan dibiarkan seorang ketua yayasan dekat-dekat dengan karyawatinya. Ada buktinya kan? Bahkan jangan terlena kita membiarkan seorang Gus dekat dengan santri-santrinya. Ada contohnya kan? Kasus ini mengingatkan kita semua, tidak gampang mengurus hati. Tapi ini pelajaran buat kita. Bagaimana seorang Mr. J. Yusuf begitu bersih diperlakukan dengan selalu tidak baik, karena dia orang punya kelebihan. Di rumah juga orang lebih ganteng biasanya ada yang iri dari rumah, karena perilaku orang tua kadang-kadang berbeda ke dia dibandingkan dengan anaknya yang jelek. Ya kan? Kalau kondangan ya diajak kan yang cantik aja. Kalau ada tamu orang besar yang dikeluarkan yang cantik saja, yang jelek suruh nyiapin air. Dipindah dimanapun ujian tuh ada. Di rumah ada cobaan. Di tempat baru pun namanya orang ganteng, punya prestasi, orang yang punya kualitas, pasti ada cobaan. Sebegitu jujurnya Yusuf, si J lah. Sebegitu baiknya, tetap saja dia yang harus dikorbankan demi menjaga kehormatan istri siapa itu? Oh. Ya entahlah, pokoknya itu aja, namanya Al-Aziz. Tapi percayalah, akan terungkap. Apapun rekayasa yang dibuat, pengadilan sudah dibungkam, aparat sudah diamankan, ada cara Allah untuk mengungkapnya. Akhirnya karena Yusuf tidak dibunuh, naik, dia naik, akhirnya menjadi orang nomor 1 di situ. Dan semua orang-orang yang kemarin bersekongkol untuk melakukan kebohongan publik, dipermalukan sepanjang hidupnya. Itu lebih menyakitkan daripada di penjara kan? Yusuf di penjara 7 tahun, sakit, tapi tidak merasakan sakit apa-apa. Mengapa? Di dalam dia punya prestasi, banyak orang yang konsultasi dengan dia, karena ahli tawil mimpi kan. Wah, mimpi, aku mimpi ini, dia ngomong senang. Walaupun di dalam juga Yusuf karena orang pintar kan berguna. Dibiarkan orang bergembira dengan rekayasanya, merasa sudah aman. Tapi belakangan diungkap semua, dipublish. Ambil pelajaran ini. Cuma memang ada yang jaraknya lama, ada yang tertutup sampai sekian tahun.
Tapi ada yang bisa tutup cuma sebulan, habis itu langsung ngomong, langsung terungkap bahwa prosesnya diketemukan kasus itu sebenarnya seperti apa, itu hal lain. Hal lain. Apakah karena desakan publik atau karena ada seorang yang kemudian tidak tahan ingin ngomong juga? Ini kan disesuaikan dengan perkembangan zamannya kan. Kalau zaman dulu kan tidak ada tidak ada WhatsApp, tidak ada alat komunikasi, dan belum ada CCTV. Mungkin kalau ada CCTV ya selesai, walaupun tetap saya kira sang raja tetap akan merekayasa CCTV-nya diambil dulu kan belum zamannya. Tapi Allah punya cara mengungkapkannya, bahwa kebenaran beda volumenya tapi syakalnya sama, bentuknya sama. Akhirnya Allah berfirman di ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Silakan baca ayat 111. Mungkinkah Yusuf yang jatuh cinta pertama kepada istrinya sang bos itu, atau istrinya si bos yang cinta pertama, yang mana? Yang suka duluan itu Mr. J-nya atau istrinya si bos? Ya jelas, J-nya itu juga dibawa masuk kamar juga nggak kepengen, nggak mau dia. Itu robek bajunya di belakang. Nah, itu saja terdapat pelajaran bagi orang yang punya hati dan pikiran sehat. Ini bukan peristiwa bikin-bikinan, bukan hoax. Hadis yuftara itu hoax. Ini bukan hoax. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi dia membenarkan yang ada di hadapannya. Ini dia. Coba baca berulang-ulang. Kisah ini pernah saya angkat ketika dulu dalam kasus pembunuhan wartawan Bernas Yogyakarta. Persis. Ini peristiwa yang berkembang sampai ke depan pun surat Yusuf tidak perlu ditambah ayat. Yang perlu ditambah adalah kesadaranmu meyakini bahwa Quran cukup untuk berkisah. Saya tidak mengatakan kisah-kisah yang lain tidak perlu, tidak, sama sekali tidak. Bacalah kisah-kisah yang lain, baca cerita-cerita yang lain setelah kau selesai baca cerita Al-Quran. Baca yang di hadis, selesaikan Quran dulu. Tidak usah diributkan, disibukkan dengan cerita yang tidak. 1001 malam lah, Alfu Laila wa Laila kan, Kais dan Laila lah, Malin Kundang lah, bagus. Selesaikan Quran dulu. Karena cerita Malin Kundang pun disemangati, diinspirasi oleh kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu bakti para ibu bapak, seperti itu. Selesaikan dulu ini, baru yang lain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.